أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk kesekian kalinya dalam kajian lanjutan tentang tafsir Al-Quran. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas tentang tafsir surah At-Tin insya Allah ta'ala. Salawat tering salam senantiasa kita persembahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab Al-Quran adalah sumber ilmu. Dan Al-Quran memuat hukum-hukum atau aturan-aturan atau syariat-syariat yang mengatur kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah adapun sebagai makhluk sosial. Dan kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran pada umumnya turun hanya secara global. Rincian detailnya itu ada pada
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 dari urutan surat yang ada di Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat. Turun di Mekah. Tepatnya setelah surat Al-Buruj. Namun dari sisi urutan, dia berada di urutan setelah Al-Buruj tentunya. Jadi Al-Quran ini tidak turun, tidak disusun sesuai dengan turunnya. Tapi ada, kata Syekh kami dulu ketika belajar tentang ulumul Quran, Quran yang disusun berdasarkan turunnya ayat atau surat itu. Namun ini tidak familiar di kalangan kaum muslimin, hanya di kalangan ahli ilmu, ulama-ulama tafsir, atau yang konsen penelitian di bidang Al-Quran, mereka akan tahu itu. Baik, sebelum kita membahas tentang tafsirnya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Fadhal, silakan untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma, ma-nya enggak panjang ya.
Taib, cukup satu saya kira. Ahsantum. Karena waktunya mepet kita. Artinya demi ad-din dan demi zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat ketika beliau sedang safar. Sebagaimana dituturkan sahabat mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam banyak riwayat dan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan bahawa Nabi SAW seringkali membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun dalam salat di perjalanannya. Dan aku belum pernah mendengar seseorang yang lebih indah suaranya dari bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa surat ini ya surah yang ya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya terkait dengan asbab nuzulnya saya belum dapatkan tentang sebab turun dari surat ini, karena memang tidak semua surat atau ayat di Al-Quran itu ada asbab nuzul. Ada yang dilatar belakangi oleh peristiwa turun ayat. Ada yang dilatar belakangi karena ada pertanyaan seorang atau sekelompok orang atau sahabat atau kemudian juga ahlul kitab, lalu kemudian turun ayat. Atau dibutuhkan syariat walaupun kemudian ada kebutuhan sehingga kemudian turun ayat. Jadi tidak semua ada sebab turunnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ya ketika menjelaskan surat ini, ya kan, beliau membawakan beberapa makna tafsir dari Wat-Tini Waz-Zaitun. Wat-Tini Waz-Zaitun, dan demi tin dan zaitun. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang bernama At-Tin dan Az-Zaitun. Yang terbesit di benak kita, At-Tin wa Zaitun ini adalah nama buah yang kita kenal. Bahkan yang paling beredar di Indonesia adalah Az-Zaitun, minyak zaitun. Dan juga ada buah tin. Tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala setelah menelusuri pendapat para
ulama tafsir baik dari kalangan sahabat dan yang lainnya, beliau mendapatkan banyak pendapat terkait dengan makna at-tin ini. Ada yang mengatakan at-tin adalah nama sebuah masjid di Damaskus. Dan ada yang mengatakan bahwa at-tin adalah buah tin. Dan ada pendapat lain, pendapat yang ketiga, bahwa at-tin ini nama sebuah gunung yang penuh dengan buah tin sehingga dikenal dengan Gunung Tin. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa at-tin adalah nama masjid Ashabul Kahfi. Dan juga ada riwayat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas bahwa tin, kata beliau, adalah nama sebuah masjid Nabi Nuh alaihissalam yang ada di Bukit Al-Judi. Sementara Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah pohon tin kalian, artinya buah tin yang ada. Ini jadi wattini bisa nama buah tin yang kita kenal. Kemudian nama sebuah gunung yang memang gunung itu banyak buah tin terdapat di atasnya, sehingga dikenal dengan Gunung At-Tin. Atau nama masjid di Damaskus, atau masjid Ashabul Kahfi, atau nama masjid Nabi Nuh alaihissalam yang ada di Bukit Al-Judi. Tapi Al-Mujahid menguatkan bahwa yang dimaksud dengan at-tin di sini adalah buah tin yang dimaksud itu. Wazaitun, dan demi zaitun. Menurut sahabat mulia Ka'bul Ahbar, juga Qatadah Ibnu Zaid dan yang lainnya, bahwa Az-Zaitun adalah nama sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem, Baitul Maqdis. Namun ada sahabat lain yang mengatakan seperti Mujahid dan Ikrimah bahwa yang dimaksud Az-Zaitun di sini adalah buah zaitun. Bisa nama tempat atau kemudian nama buah sebagaimana tadi at-tin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan tempat dan buah. Nah, ini menunjukkan bahwa keistimewaan tempat tersebut atau keistimewaan buah tersebut. Kita tahu bahwa buah tin, yang saya tahu di antara keistimewaannya bisa mengatasi dehidrasi, juga melancarkan menstruasi. Ini artinya bahwa at-tin ini adalah buah yang sangat istimewa, di samping tentu mengenyangkan perut karena bisa dimakan, kecuali yang tidak suka. Saya termasuk yang suka. Begitu pula az-zaitun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat yang lain, yaitu Bukit Tursina atau Sinai istilah orang Arab. Wa Tursinin, dan demi Bukit Sina.
Ya, Tur secara bahasa adalah gunung yang ada pepohonan di atasnya. Bukit yang ada pohon disebut dengan At-Tur. Adapun bukit atau gunung yang tidak ada pepohonan disebut dengan Jabal. Tapi sekarang, ya kan, mau yang ada pohonnya atau yang tidak ada pohonnya disebut dengan Jabal. Aslinya dalam bahasa Arab itu bukit yang ada pohon disebut dengan Tur, sementara yang tidak ada pohonnya disebut dengan Jabal. Ka'bul Ahbar dan sahabat yang lainnya, ya lebih dari satu sahabat yang mengatakan bahwa Bukit Tursina ini adalah tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah berbicara, berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa alaihi, itu yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak perlu menakwilnya. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu ta'ala alam. Yang penting bagi kita mengimani bahwa ada peristiwa komunikasi Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Masalah teknisnya seperti apa, ya kita serahkan kepada Allah subhanahu. Ini perkara gaib. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yang dimaksud Makkah al-Mukarramah. Di makna yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kota Makkah. Menurut sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Ini dimaksud dengan wahadal baladil amin. Ada yang dimaksud adalah kota Makkah. Jadi kota Makkah ini punya beberapa nama di Al-Quran. Ada Wadin Ghayri Zar'in, ada Bakkah, ya kan? Ada Baladul Amin, ada Ummil Qura. Itu nama-nama kota Makkah. Namun tidak sebanyak Madinah. Madinah punya 64 nama. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masingnya Allah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azm, para pemilik syariat yang besar. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih cenderung menafsirkan makna zaitun, ya kan, berdasarkan pernyataan beliau tadi ini, dan juga tin wa zaitun cenderung kepada nama tempat. Walaupun tidak tertutup kemungkinan makna zaitun dan tin adalah nama buah yang kita kenal. Ini tidak menafikan itu. Yang pertama, yaitu tempat yang dipenuhi dengan buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Tadi dikatakan bahwa atin, ya kan, atau az-zaitun, nama suatu masjid. Ya kan, az-zaitun nama suatu masjid di kota Yerusalem, di Baitul Maqdis itu. Ya, tempat di mana dilahirkan Nabi Isa alaihissalam dan diutus untuk kaumnya. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan Tursina, di mana kemudian ini diutus padanya seorang Rasul bernama Nabi Musa alaihissalam juga untuk kaumnya.
Dan Allah bersumpah dengan kota Mekah, karena keistimewaan di antaranya, di kota inilah kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, pelengkap risalah yang telah dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Jadi seluruh agama para Rasul, para Nabi dan Rasul itu satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya kan? Jadi kalau bilang agama samawi, cuma satu, yaitu Islam. Sejak zaman Nabi Nuh pertama kali diutus sampai Nabi Muhammad SAW, hanya satu agama, yaitu Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani, ya kan, ini bukan agama samawi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan kita mengatakan itu? Alasannya adalah banyak, diantaranya bahwa tidak mungkin kalau itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian Allah jadikan, Allah posisikan dua agama ini di posisi tercela di Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran, ya kan, ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling tidak di surah Al-Fatihah itu. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang soleh. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini, kata Rasulullah SAW, adalah al-Yahud waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang Nasrani. Ya kan, karena mereka tersesat. Andai kata agama mereka benar, nggak mungkin kemudian kita, ya kan, dilarang untuk mengikuti jejak mereka. Bahkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Islam. Ya kan, agama Islam. Ya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya jauh lebih dulu dibanding dengan Nabi Musa dan Isa. Wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ini salah satu ayat di surah Al-Baqarah. Jadi mengisyaratkan kalau Nabi Ibrahim adalah, dan anak keturunannya adalah Muslim. Ya kan? Adalah Muslim. Padahal beliau hidup jauh sebelum Nabi Musa dan Isa. Ini berarti seluruh risalah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu hanya satu, yaitu Islam. Bahkan kalau kita lihat, ya kan, pernyataan-pernyataan yang terekam dalam Al-Quran dari para Rasul, semua menyeru kepada Tuhan yang sama. Ani ibudullah wa jtanibut taghut. Jadi yang pertama, di tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Isa putra Maryam. Yang kedua adalah Tursina, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Dan yang ketiga ialah Mekah alias kota yang paling aman, yang barang siapa yang memasukinya pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan bahwa akhir dari kitab Taurat, nama ketiga tempat ini disebutkan. Ya kan, Allah datang dari Bukit Sinai, yakni tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan muncul kemudian di Sa'ir, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, yang padanya Allah mengutus Isa. Dan tampak di bukit-bukit Faran, yakni bukit-bukit di Mekah,
yang darinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama ketiga tempat ini seraya memberikan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan menurut urutan zaman. Untuk itulah kata beliau, ini berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu kemudian yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Ya, seluruh Nabi adalah mulia, tapi yang paling mulia, ya kan, dari ulul azam itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah Nabi yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh saja bersumpah dengan semua makhluknya yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Sebab di dalam sumpah itu ada unsur pengagungan. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak akan mungkin kemudian, ya kan, makhluk itu akan lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sang pencipta. Tapi kita tidak boleh bersumpah, ya kan, dengan makhluk Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan pencipta seluruh makhluk itu. Ya, kalau kita mau bersumpah dengan Az-Zaitun, kita katakan wa rabbuz zaitun, boleh enggak? Boleh. Wa rabbul Ka'bah, boleh. Ya kan, kita bersumpah dengan Allah, pencipta, pemilik Az-Zaitun. Tapi kalau kita bersumpah dengan Az-Zaitun, ya tidak boleh. Ya kan? Karena ini ada unsur pengagungan terhadap buah tersebut atau tempat tersebut. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, ya kan, dengan makhluknya, kadang bersumpah dengan waktu, hari, ya kan, benda-benda besar atau yang kecil sekalipun. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sesuatu kepada kita. Nah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ini kita merupakan makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di dunia ini. Dan Allah berikan kepada kita perangkat akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Agar kemudian akal kita tidak tersesat, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu untuk membimbingnya. Sebab kalau manusia menjadikan akalnya sebagai sumber kebenaran, sudah tercatat dalam sejarah berapa banyak orang tersesat dari kebenaran itu. Para sahabat Nabi SAW mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul-Nya adalah karena ketaatan mereka kepada wahyu. Begitu pula seluruh kaum yang padanya diutus para rasul. Mereka yang beriman dan mengikut bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun pada mereka, mereka selamat. Sebaliknya yang berturut akal dan hawa nafsunya akan terhinakan dengan sendirinya. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan, dan inilah subjek dari sumpahnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna. Tegak jalannya dan sempurna lagi, baik sempurna anggota tubuhnya. Ya, jadi kita, ya kan, laki-laki semuanya ganteng, nggak ada yang cantik. Perempuan semuanya cantik. Hanya masalah tempat, kan begitu. Mungkin orang kita di Indonesia dibilang, wah ini jelek, coba pergi ke Afrika. Mungkin kita paling cantik dan ganteng. Kita merasa paling hitam, coba antum datang ke Afrika, antum paling putih. Saya punya kawan, hitamnya betul-betul kayak hitam kayak gini. Antum yang pernah haji dan umroh, lihat bagaimana orang hitam. Hitamnya kita ini belum seberapa. Kalau antum ingin terlihat nampak putih, tinggallah di tengah mereka. Iya kan? Begitu pula kemudian wanita.
Makanya kita harus bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan hidung pesek istilah kita kan pesek menurut orang lain, menurut kita, menurut orang rumah mah paling ganteng kita kan. Iya apa tidak? Karena kalau bilang jelek masalah itu. Nah, kemudian lebih lanjut Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut Imam Mujahid, Abul Ali, Al-Hasan, Ibnu Zaid dan lainnya bahwa ini maksud dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya ini adalah neraka. Ya kan? Summa radadnahu asfala safilin. Yang dimaksud di sini adalah ke dalam neraka. Walau ada pendapat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ingat saya, dan juga Ikrimah, ya kan, bahwa yang dimaksud itu dikembalikan kepada usia yang orang padanya itu pikun gitu, usia renta, tua renta. Walaupun ini kemudian disanggah oleh al-Imam, ya kan, Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yani kemudian sesudah penciptaan yang paling baik, lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah neraka. Jika mereka tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti para rasulnya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada yang dikecualikan, ya kan, dari mereka ini yang tidak akan dikembalikan kepada tempat sehina-hina tempat, serendah-rendah tempat, itu neraka. Yaitu mereka yang beriman, ya kan, dan beramal saleh. Ya, sebagaimana sebagian ulama ada yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah, kemudian dikembalikan ke tempat yang serendah-rendah tempat tadi, yaitu kepada usia yang paling hina. Ya kan? Hal ini diriwayatkan dari jauh sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Ikrimah, sehingga Ikrimah mengatakan bahwa barang siapa yang hafal Al-Quran seluruhnya, maka ia tidak akan masuk usia yang paling hina. Ya, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Aja Ibnu Jarir At-Tabari menyetujui pendapat sahabat mulia Ikrimah dan Abdullah bin Abbas bahwa summa radadna asfala safilin ini orang akan dikembalikan kepada usia yang paling hina sampai dia pikun, kecuali mereka yang hafal Al-Quran ya tidak akan mengalami kepikunan itu. Ya, kita tahu Imam Masjid Nabawi, ya kan, Syekh Ali Al-Hudayfi, usia 90 tahun, Masya Allah, hafalannya luar biasa, 30 juz Al-Quran masih, ya kan, melekat di ingatan beliau, dan beliau tidak pikun sampai sekarang. Dan umumnya saya dapatkan orang-orang di kampung kita, termasuk di kampung saya, yang mereka rajin ibadah, baca Al-Quran sampai usia sekarang tidak pikun. Alhamdulillah, bapak dan ibu saya masih hidup 92 tahun, beliau tidak pikun. Karena hari-harinya itu dia tidak hafal Al-Quran, tapi selalu baca Al-Quran. Beliau tidak pikun, usia 92. Bapak saya meninggal di usia 90 tahun, tahun 2015. Ibu saya sekarang masih 92 tahun, kemarin baru ketemu. Ya, selalu kalau bertemu, selalu nanya, Alhamdulillah, saya sudah selesai baca Al-Quran. Ya kan, dulu masih sehatnya, masih bisa duduk. Itu sebulan bisa 3-4 kali beliau khatam Al-Quran. Setiap bulan. Karena kata beliau, mumpung mata saya masih bisa melihat. Dan sampai sekarang tidak pakai kacamata. Masih bisa lihat Al-Quran. Tapi kalau orang baru, ini siapa? Tapi kalau Al-Quran, dia bisa baca. Ini keajaiban. Juga pernah saya dapatkan ibunda seorang ustadz di Garut. Udah tua. Di rumahnya itu gelap, nggak ada listrik. Masih pakai lampu, apa namanya itu? Yang dari minyak. Semprong, tahu semprong? Iya kan?
Beliau nggak kenal, anaknya pun sudah lupa. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, saya sendiri sempat ngetes. Nek, coba baca ini. Bisa beliau. Quran masih ingat. Semua itu, Masya Allah, nggak ada yang salah dibaca. Tapi orang udah nggak kenal beliau. Tapi kalau Al-Quran, kenapa? Tiap hari beliau selalu baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufiknya pada kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya kan, sehingga mendapatkan keistimewaan ini. Namun sepertinya Imam Ibnu Katsir tidak sependapat dengan pendapat ini. Beliau katakan seandainya hal itulah yang dimaksud oleh makna ayat, yaitu dikembalikan manusia, ya kan, ke usia yang paling hina, niscaya tidaklah menjadi indah pujian bagi kaum mukminin, mengingat sebagian dari mereka, kata beliau, adalah yang mengalami usia pikun. Ya kan? Banyak ulama-ulama hadis begitu usia tua, mereka ikhtilat, udah mulai hafalan udah mulai rusak karena tuanya kan. Artinya beliau tetapkan kepada makna yang tadi, yaitu kemudian dikembalikan ke tempat yang paling hina, yaitu neraka. Bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi mereka yang beriman, ya kan, Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan kepada mereka pahala yang besar, dan pahala besar itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala fadhal, adzan dulu kemudian kita lanjutkan nanti. Jadi makna yang paling kuat terkait dengan summa radadna asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yang dimaksud adalah neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah yang dikecualikan dari ayat tersebut. Jadi seluruh orang beriman sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, termasuk umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, mereka yang dikecualikan dari ayat tersebut. Dan ini diperkuat juga di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Nah, maka bagi mereka Allah katakan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka, itu orang-orang beriman dan beramal saleh tadi, pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi tiada habis-habisnya. Ya sebagaimana, ya kan, yang telah disebutkan pada keistimewaan ganjaran bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa rahmat Allah itu 101 diturunkan ke dunia, kita sudah merasa segalanya dengan apa yang kita miliki. Padahal 99-nya itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam sebuah diskusi itu, surga ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Yaitu tempat dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas dalam benak kita, nggak pernah bisa dibayangkan keindahan, ya kan, kenyamanan yang ada di surga itu. Ya kan? Kalau di dua, ketika kita pergi kepada satu tempat,
Kita oh ini bagus sekali. Besok kemudian kita pergi tempat lain, pasti akan menemukan tempat yang lebih indah dari tempat sebelumnya. Tapi surga tidak bisa dibayangkan lebih dari itu. Bayangkan orang yang paling miskin saja itu mendapatkan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu milik orang yang paling miskin di surga. Itu mau apa tidak? Mau? Saya tidak mau. Karena orang paling miskin ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ada yang mau? Mau? Tapi kalau pilihannya kekal atau paling akhir? Pengen duluan. Pokoknya jangan pernah berpikir mampir ke neraka. Oleh karena kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak pakai mampir. Karena paling ringannya saja yang didapatkan paman Rasulullah SAW, dia pakai terompah dari api neraka, begitu dipakai itu mendidih dan hancur badannya dari ubun-ubunnya itu. Itu paling ringan. Panasnya 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam, kata Rasulullah SAW. Matahari itu setelah disatukan bersama bulan ditaruh di neraka, menjadi kayu bakar api neraka. Bayangkan panas matahari sampai detik ini. Belum ada satu alat pun yang bisa mendeteksi berapa panas yang sebenarnya. Dugaannya itu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Matahari. Ya, jarak dengan kita diperkirakan lebih dari 380.000 kilometer. Kita rumah pakai atap. Mobil ketika mati AC-nya udah gerah. Ya apa tidak? Ini di dunia. Yang jarak matahari juga begitu jauh. Bayangkan kalau itu menjadi kayu bakar api neraka. Ini yang mesti harus menjadikan kita untuk waspada dan hati-hati agar ya kita menghindari setiap maksiat yang menjadi sebab orang masuk neraka. Sebisa mungkin kita hindari. Karenanya kalau ada orang yang memperingatkan kita, mengingkari kemungkaran yang dilakukan, mestinya berterima kasih, jangan dimusuhi. Karena dia sejatinya sedang sayang kepada kita agar tidak pakai mampir ke neraka itu. Secara tidak langsung dia mengatakan, mas yuk jangan mampir ke neraka deh, yuk kita ke surga bareng-bareng. Tapi kadang kita Masya Allah kena gengsi, kena dunia, kena apapun. Ya kan, takut kehilangan wibawa, popularitas, kemudian Masya Allah. Ya, kita bela habis-habisan, pada akhirnya tetap pada kemungkaran, baru menyesal nanti di akhirat. Banyak ayat Al-Quran menceritakan bagaimana orang-orang nanti di akhirat menyesal karena tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti, tidak mentaati para rasulnya. Di dalam surah Al-Ahzab diantaranya, yauma tuqallabu wujuhum bin-nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikan di api neraka, mereka berkata, aduhai, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Baru menyesal di akhir enggak ada artinya. Padahal banyak seruan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita abaikan. Lalu mereka berkata, wa qalu rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Kami telah taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang dibenarin. Artinya di dunia dulu ketika disuruh yuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oh enggak. Kata guru saya begini, kata kiai saya begini, kata si fulan begini. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah hanya apa? Hanya untuk ngikutin para pembesar mereka. Walaupun mereka menyesatkan mereka dari jalan yang benar itu. Makanya ukuran kebenaran itu bukan fulan dan fulan, tetapi adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya.
Wa illa kita akan menyesal. Memang konteks hadis ini berbicara tentang orang-orang terdahulu dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari ahlul kitab ketika turun padanya wahyu, mereka ingkari, ya kan, sabda-sabda para rasulnya, kemudian juga mereka ingkari. Kalau kita melakukan hal yang sama, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita dalam golongan mereka. Maka orang yang akan dikembalikan kepada tempat yang serendah dan sehina-hinanya tadi adalah orang-orang yang ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik syariat khusus umat Nabi Muhammad SAW atau syariat-syariat, ya kan, pada nabi-nabi sebelumnya. Karena hakikatnya sama, itu syariat dan syariat Islam, hanya syariatnya yang berbeda. Jadi bagi mereka yang mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhannya, mengingkari sabda Rasulnya, ya kan, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, nasibnya akan sama. Allah akan kembalikan mereka, akan lemparkan ke dalam neraka waliyadu billah. Tetapi sebaliknya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, insyaallah, termasuk kita insyaallah, mudah-mudahan, ya kan, dimasukkan golongan orang-orang yang dikecualikan ini insyaallah taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, wahai anak Adam? Ya kan? Hari pembalasan sudah adanya keterangan-keterangan itu. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pembalasan di hari kemudian, sungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhanmu yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pula untuk mengembalikan jadi hidup, bahkan itu lebih mudah baginya. Maka apakah yang mendorong mendustakan adanya hari pembalasan, padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Al-Imam Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan, juga dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Mansur, yang mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Mujahid mengenai makna firman Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan, sudah datang keterangan-keterangan itu? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud adalah Nabi SAW? Maka Mujahid menjawab, ma'adallah, makna yang dimaksud adalah manusia. Ya kan? Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan lain-lainnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi bukankah dia hakim yang maha adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seorang pun? Dan termasuk dari sifat adilnya ialah dia mengadakan hari kiamat, lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari kemudian. Dan beliau mengakhiri penjelasannya dengan hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaysallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apabila seorang di antara kamu membaca, ya kan, surat Tin ini, lalu sampai pada ayat terakhirnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, maka hendaklah ia mengucapkan benar dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Karena penutur hadis kepada sahabat mulia Abu Hurairah, seorang Arabi, orang Badui yang tidak dikenal biografinya oleh para ulama hadis, sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama, termasuk oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita tidak boleh begitu membaca suratin alaihi sallahu bi'akamil hakimin, ya kan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan sering kita dengarin, sama dengan ketika baca waladdallin, biasanya baca apa? Rabbi ufirli wali wali. Ini enggak benar. Itu enggak ada dalilnya. Kalau ini ada dalilnya tapi
lemah. Lemahnya terletak pada penutur hadis, ya kan, seorang yang tidak dikenal biografinya. Ya, tidak dikenal biografinya dan dia bukan tabi'in. Siapa orang yang dimaksud itu? Dan salah satu sebab ditolaknya hadis, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ketika di poin yang kelima, cacatnya orang dari sini adalah ketika tidak dikenal biografinya. Dan dalam sanad hadis ini, orang baru tersebut tidak dikenal biografinya, sehingga hadis ini lemah, dan hadis lemah tidak boleh dipakai dalam masalah hukum, apalagi ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholat. Ini berkaitan dengan ahkam taklifi, maka ulama sepakat tidak boleh kita menggunakan atau berhujjah dengan hadis lemah tersebut. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.